Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masyarul muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh, alhamdulillah di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat sehat, sehingga dengan kesehatan itu menjadi salah satu bekal kita untuk melaksanakan berbagai amal saleh, berbagai ketaatan, menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan doa kita bersama, harapan kita bersama agar kita bisa istiqomah hingga akhir hayat kita, insyaallah. Di pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang surah Al-Waqi'ah, terakhir sampai ayat ke 74, betul? Sekarang kita masuk ke ayat 75, halaman 536 kalau Quran yang ini, yang orang ini. Baik, saya mulai dari ta'awud, baru nanti diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya, pertama uqsimu, qafnya qalqalah ya, ada pantulannya. Uqsimu. Kemudian bimawaqi'in, nunnya ditahan, bacaan gunnah ya. Saya ulang sekali lagi. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilun mir rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Ya, ikhfa'nya, idghamnya ditahan. Antum ya, ditahan semua. Saya ulang sekali lagi. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun.
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ya, ini sama kayak tadi, qafnya qalqalah ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. Baik, sementara cukup nih sampai ayat ke-87. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk cara bacanya? Oh iya, qalqalah itu ada 5 hurufnya ya. Gampangnya dengan baju di toko, gampangnya ba, jim, dal, to, qaf. Nah, baju di toko. Nah, 5 huruf ini huruf qalqalah. Huruf ba, kemudian jim, ja, kemudian dal, da, kemudian to, qaf. Nah, ketika mati atau sukun, kelima huruf ini ada pantulannya. Ya, ab, aj, ad, at, aq. Nah, itu ya. Tadi hanya 5 ini saja. Nah, pantulannya itu adalah spontan, otomatis. Jangan dibuat-buat seakan-akan ada huruf e-nya. Seakan-akan ab, aj, ad misalnya. Qul huwallahu ahad. Ahad, tidak ahad. Nah, ada e-nya seakan-akan ya. Sama qul a'udzu birabbil falaq, tidak falaq. Diberi huruf e di ujungnya enggak ya, tapi otomatis ya falaq. Nah, semua itu tadi ba contohnya, bibir ketemu bibir, kan dari sesuatu yang ketemu ngatup kemudian ditekan. Semua huruf qalqalah itu huruf yang syiddah, tertekan, tertahan mengucapkannya. Maka otomatis keluar hamas qalqalahnya itu. Ab, aj, jim, tengah lidah ke langit-langit. Dal, ujung lidah ke langit-langit. Ad, to, at, qaf,
Nah, itu seperti itu. Ini qalqalah ya. Jadi jangan di ujungnya taruh huruf e. Kemudian selain 5 huruf ini berarti jangan dipantulkan. Nah, seperti itu. Yang memantul hanya 5 ini. Selain 5 ini jangan dipantulkan. Saya beri contoh. Ini kadang kalau anak-anak kecil ya, kadang orang tua ada juga, tapi yang banyak masih anak-anak tuh. Baca basmalah contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca gini. Bismillah. Bismillah itu sinnya memantul bisa, tapi bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dibaca ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada e-nya mantulnya. Ini jangan, tapi alhamdu rabbil alamin siratal ladzina an'amta tidak an'amta dan seterusnya. Jadi yang memantul hanya 5. Selain 5 ini jangan memantul. Ya, kadang ada juga huruf dot. Surah Al-Fil dulu ya, mungkin kita pernah bahas dulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan fi tadlil. Ini keliru. Kalau dotnya memantul fi tapi ditahan. Tadlil. Dot itu kan sini ya, sisi lidah ketemu geraham. Fi tadlil, jangan taud ya. Niku mungkin untuk qalqalah. Ada yang lain cukup? Kemudian kalau qalqalah itu ada 2 macam. Ada di tengah-tengah ayat atau tengah-tengah kata, atau yang kedua ada di akhir kata atau di akhir kalimat. Ya, akhir ayat gitu. Nah, contohnya tadi misalnya kalimat apa tadi, yadkhuluna fi dinillahi afwaja misalkan ya. Surah apa itu, An-Nasr ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya itu tabat kan di tabat yada bil itu yang kubro, maksudnya yang sugro dulu, yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah itu contohnya misalkan di surat Al-Lahab ada nggak ya yang tengah-tengah ya? Ya tadi wa taj'aluna rizqakum annakum. Ini contohnya tadi An-Nasr saja. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna itu kan dalnya di tengah-tengah kata ya. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, pada kalimat yadkhuluna kalau dalam tajwid namanya qalqalahnya sughra. Qalqalah kecil karena di tengah-tengah. Kenapa? Setelah qalqalah masih harus melanjutkan bacaan. Jadi tidak selesai di situ. Nah, di surat Al-Ikhlas tadi saya contohkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sama-sama huruf dal ya. Sama-sama huruf dal mati. Yang qul huwallahu ahad dal matinya di akhir. Yang yadkhuluna dal matinya di tengah-tengah. Nah, yang di akhir ini disebut kubro, lebih besar. Kenapa? Karena begini tadi. Kalau ini yadkhuluna habis dal masih harus mengucapkan huruf kha. Masih harus lanjut. Tapi kalau ini udah terakhiran, ibaratnya tekanannya difullkan. Qul huwallahu ahad. Wis rampung pungkasan, berarti maka dia jadi kubro, lebih besar qalqalahnya. Ahad terus ujung gitu. Tapi kalau di tengah-tengah tadi yadkhuluna tidak yad udah terakhir belum, masih harus lanjut ke huruf kha. Ini contoh. Jadi ada namanya sughra, ada namanya kubro.
Sughra itu kecil, ya. Sughra itu kecil kalau qalqalahnya di tengah-tengah kata atau tengah-tengah kalimat. Kalau kubra, kalau qalqalahnya terjadi di akhir kata atau akhir kalimat, akhir ayat, itu namanya qalqalah kubra, lebih besar. Ada lagi satu lagi sebenarnya di atasnya kubro. Ya, ini kubro tapi lebih kubro lagi. Yakni ketika huruf qalqalah di akhir kata, akhir kalimat, akhir ayat, kemudian huruf itu bertasydid. Ada tasydidnya. Ya, ini di atasnya kubro. Kalau kubro tadi biasa ahad, falaq. Nah, ini ujungnya sudah huruf qalqalah mati bertasydid pula, ada tasydidnya. Nah, ini contohnya kita di surah Al-Lahab tadi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi ditekan, ditahan sesaat baru dilepaskan. Wa tab. Kalau nggak ada tasydidnya wadab, nah, itu nggak ada tasydidnya wadab. Tapi kan ada tasydidnya wadab. Nah, itu nggih. Nah, ini yang banyak kalau di dalam Al-Quran, yang bukan banyak lah, mungkin sering saya jumpai ya beberapa kali misalnya itu huruf qaf. Ya, minal haqq, al-haqq itu banyak ya di Al-Quran yang nanti di situ wakaf berhenti. Nah, ini contohnya gitu. Jadi itu nggih untuk qalqalah sughra dan kubra. Ada pertanyaan lagi untuk tajwidnya? Cukup nggih, baik. Kalau nggak ada kita lanjutkan pembahasannya. Kemarin 2 pekan lalu sudah kita bahas tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada nikmat penciptaan, ada nikmat ditumbuhkan tanaman, ada nikmat air, ada nikmat api. Ya, berikutnya Allah menyebutkan ini alinea baru ya, paragraf baru. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Kemarin atau beberapa waktu lalu sudah kita bahas kalau kata la uqsimu, la-nya panjang ya. Ini ada yang menyebutkan dan Allah tidak perlu bersumpah. Allah tidak bersumpah dan aku tidak bersumpah. Tetapi ada juga yang menyebutkan fala, kalau panjang la uqsimu, sungguh-sungguh justru aku bersumpah ya. Nah, ini ya intinya penegasan terhadap apa yang akan disampaikan ya. Ya, taruhlah disebutkan uqsimu, aku Allah bersumpah, la uqsimu, maka tidaklah aku itu bersumpah, bimawaqi'in nujum, dengan tempat-tempat. Mawaqi', waqa'a itu meletakkan sesuatu, tempat meletakkan. An-nujum jamak dari najm, ya, bintang. Jadi tidaklah Allah bersumpah atau Allah sungguh-sungguh bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Ya, ini menggambarkan kekuasaan Allah sekali lagi, bahwa bintang nanti ini dibahas lagi oleh para ahli ahli astronomi. Ternyata bintang itu ada tempatnya sendiri-sendiri dan nggak mungkin pindah. Maksudnya nggak mungkin salah. Ini bintang ini ya di sini, ini nanti munculnya ini jam sekian, ini sekian, ini gitulah ya. Saya nggak paham itu astronomi. Intinya bintang pun ada letaknya. Makanya istilah kita itu ada tata surya, tertata suryanya itu ya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, dengan kuasa Allah yang mampu mengatur bintang-bintang itu. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, maksudnya apa itu, wa innahu laqasamun, sungguh merupakan sumpah, lau ta'lamuna azim, maksudnya dia ini adalah mawaqi'in nujum, tempat apa bintang-bintang itu, sumpah yang sangat
agung kalau kalian mengetahui. Maksudnya tempat apa itu tadi, tempatnya bintang-bintang itu nggih, sesuatu yang sangat mulia, sangat hebat, sehingga kalau kamu mengetahui Allah bersumpah dengan itu sesuatu yang sangat besar. Ya. Apa itu? Sumpahnya ingin menegaskan satu hal, yakni innahu laqur'anun karim. Sungguh-sungguh Quran itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Banyak orang kafir Quraisy saat itu mendustakan Al-Quran. Ya, mereka tidak percaya dengan Quran, mereka tidak meyakini kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Maka kemudian Allah menyebutkan demi tempat bintang yang begitu mulia dan seterusnya lah. Quran itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Ya, fi kitabim maknun, di dalam kitab catatan, ya, maknun yang sangat kokoh, terpelihara. Ya, Lauh Mahfuz itu ada di ayat surah Al-Buruj, ya, was-sama'i dzatil buruj. Wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Ini fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun, tidak dapat menyentuhnya kecuali yang suci, yang disucikan. Nah, ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah cerita Quran itu ada di satu tempat yang terjaga, yang terpelihara, yang kokoh, namanya Lauh Mahfuz. Tadi ya, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang mampu menyentuhnya, memegangnya kecuali yang disucikan. Maksudnya tidak akan mungkin Quran itu dirubah, tidak akan mungkin ada yang bisa memanipulasi, mengatur Al-Quran sesuai kehendaknya, nggak akan. Karena Quran itu terpelihara dari sononya, kira-kira begitu ya. Dari sononya Quran itu terjaga, terpelihara. Kan dulu ceritanya ada yang namanya setan, ada yang namanya iblis dan macam-macam, itu jin yang jahatnya yang bisa naik ke langit. Yang oleh orang-orang Quraisy ini bukan dikhawatirkan lagi, dituduh jangan-jangan itu ada bisikan syaitan. Quran itu kecampur dengan kata-kata syaitan dan tak bisa diubah, orang murni dari Allah, kira-kira begitu tuduhannya. Maka Allah tegaskan, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, terjaga, terpelihara, nggak akan ada yang bisa hanya dengan dosa. Bayangkan kayak apa bentuknya ya. Wallahu a'lam bishawab gitu. Bentuknya hanya Allah yang mengetahui, kira-kira begitu ya. Nah, la yamassuhu illal mutahharun, ini ada yang menyebutkan maksudnya adalah tadinya Quran yang di Lauh Mahfuz itu tidak bisa tersentuh, tidak bisa mengakses kecuali yang disucikan, maksudnya adalah malaikat. Nah, jadi malaikat tentu itu pun yang diberi kewenangan, seperti malaikat Jibril, dia punya kewenangan untuk tadi ya, diperintahkan Allah membawa Quran itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentang makna la yamassuhu illal mutahharun. Tetapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tetapi begini, ini nanti pembahasannya masuk juga dalam pembahasan fikih, ya, dalam pembahasan fikih. Ayat ini dijadikan oleh sebagian ulama untuk menyebutkan hukum fikih tentang menyentuh Al-Quran. Ya. Jadi la yamassuhu, tidak menyentuh Al-Quran itu illal mutahharun, kecuali orang yang suci. Maksudnya menurut ahli fikih sebagian tadi ini adalah manusia kita. Sehingga kita manusia kalau pengen menyentuh Al-Quran mesti dalam keadaan suci, ya, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, gitu. Artinya tidak sedang hadas besar, mohon maaf, misalnya lagi haid
lagi nifas atau sedang junub itu, atau ada hadis kecil nggak punya wudu, hadis suci, harus suci. Ini menurut sebagian ulama makna ayat la yamassu ilal mutahharun itu maksudnya untuk kita manusia. Tetapi tadi ada juga ulama yang memang enggak, itu maksudnya adalah para malaikat. Para malaikat, kan ini lagi cerita tentang yang fi kitabim maknun fi lauhim mahfuz itu tadi. Sehingga maksudnya mutahharun adalah malaikat. Maka boleh-boleh saja kalau orang yang enggak punya wudu atau tidak sedang suci pegang Quran. Nah, ini sebagian pendapat begitu ya. Nah, daripada ribut ya, kalau saya yang mana aja mau, tapi daripada ribut tentu akan lebih utama kalau kita dalam keadaan suci. Nah, itu yang lebih utama tentu. Misalnya, Pak, apakah boleh baca Quran tapi kita nggak punya wudu? Kalau baca Quran dalam keadaan wudu, dalam keadaan tidak wudu boleh. Ya, jenengan sambil di jalan baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, An-Nas boleh walaupun nggak wudu. Tapi bagusnya sambil wudu kan gitu. Sama pegang Quran bagusnya sambil punya wudu. Walaupun tentu tadi ya saya tidak memungkiri ada sebagian ulama yang kemudian membolehkan walaupun tanpa wudu ya, tanpa suci. Sampai saya pernah cerita dulu ya, kalau di mazhab Syafi'iyah ya, Imam Nawawi itu menyebutkan kalau ada papan tulis itu ada tulisan Al-Qur'annya ya, misalkan bahkan hatta cuman basmalah gitu tok gitu. Nah, itu nggak boleh disentuh kecuali oleh orang yang punya wudu, sampai sebegitunya. Karena apa? Penghormatan kepada Al-Qur'an ya. Innahu laqur'anun karim ya, Quran itu Allah sifati dengan karimun, mulia, terhormat itu. Nah, ini Quran. Baik, ini tentang Quran. Nah, Allah kemudian melanjutkan, mohon maaf tadi sampai la yamassu ilal mutahharun ya. Tanzilum mir rabbil alamin, yang diturunkan dari Allah Rabb yang menguasai semesta alam. Jadi masa kalian dengan sesuatu yang diturunkan zat yang menguasai alam semesta tidak mau beriman, tidak mau percaya. Afa bihadzal hadits antum mudhinun. Afa bihadzal hadits, apakah dengan kabar ini, berita ini, yaitu berita bahwa Quran itu adalah sesuatu yang mulia, yang terjaga, yang tidak mungkin ada yang bisa merubahnya, antum mudhinun, kalian itu menjadi orang-orang yang merendahkan, meremehkan. Ya Allah, apa sih Quran ngomong tok isine ngene misalnya gitu. Nah, padahal Allah sudah menyebutkan ya bahwasanya Quran adalah tadi ya terjaga. Jangan diremehkan kabar ini, berita ini bahwa Quran adalah sesuatu yang mulia. Wa taj'aluna rizqakum, dan kemudian menjadikan rizki kalian annakum tukadzibun, sesungguhnya kalian mendustakan. Maksudnya gini, Allah sudah memberikan kalian rezeki. Ingat kemarin disebutkan contoh 4 rezeki. Kalian dijadikan manusia, kalian diberikan makanan, kalian diturunkan air, kalian diberikan api untuk masak, mengolah makanan, dan tentu nikmat yang lain juga banyak. Tapi kenapa sudah diberikan rezeki begitu banyak? Annakum tukadzibun, kalian itu masih mendustakan ya. Ya, jadi kebangetan kira-kira begitu ya. Sudah diberi rezeki. Nah, ini kemarin nyambung dengan surat Ar-Rahman. Dengan surat Ar-Rahman ada 31 kali Allah mengingatkan tentang nikmat yang Allah berikan. Ya, banyak sekali nikmat yang Allah berikan, tapi kemudian Allah masih bertanya fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana lagi dari Tuhanmu yang kalian dustakan. Nah, ini gambaran tentang banyak manusia yang mohon maaf begitu nih. Banyak manusia begitu dijadikan oleh Allah untuknya rizki. Rizki itu banyak jenisnya nih, kita sudah sering bahaslah tentang kesyukuran itu nih. Rizki itu banyak bentuknya. Ya, kehidupan itu rezeki, kesehatan itu rezeki, makan minum jelas juga merupakan rezeki, banyak hal. Tapi kadang kita mendustakan, ya mendustakan rezeki dari Allah karena kadang ada hal-hal yang belum kita dapatkan.
Hanya ndonga pengen ke durung kelakon kok berarti Gusti Allah ora iman misalnya. Nah, itu kita kurang bersyukur ya. Boleh jadi apa yang sudah ada dan sudah kita rasakan nikmat dari Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang belum kita dapatkan. Nah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Falaula idza balagatil hulqum. Falaula, maka kalau begitu mengapa mereka tidak mampu untuk mencegah idza balagatil hulqum, ketika sampai di tenggorokan. Maksudnya adalah ketika nyawa sudah berruh ya, kalau bahasa kita roh lah ya, roh atau nyawa itu. Ketika roh atau nyawa itu sudah idza balagatil hulqum, ketika sudah sampai di tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian pada saat itu menyaksikan. Ya mohon maaf, boleh jadi kita pernah menyaksikan ada orang-orang yang sedang nazak, istilahnya ya, sakaratul maut. Kalau memang kamu kuasa, kalau memang kamu bisa, coba cegah itu kematian. Coba cegah itu ada orang-orang yang mau meninggal dunia di antara kalian, kalian tahan rohnya. Bisa apa enggak kira-kira begitu ya? Tantangan Allah. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kamu nyaksikan itu ada orang mau mati, ada orang mau meninggal dunia, rohnya, nyawanya sudah sampai di tenggorokannya. Kamu nggak bisa ternyata mencegah itu. Kira-kira begitu. Ini gambaran manusia tidak punya kuasa. Allah yang punya kuasa. Ayat ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini juga menjadi pengingat ya, pengingat. Memang Allah seakan-akan mengingatkan ini untuk kita agar memperhatikan orang lain yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Ya, wa antum hina idzin tanzurun. Kamu kan nyaksikan waktu itu ada orang yang sedang rohnya sampai di tenggorokan, sedang nazak, sedang sakaratul maut. Nah, kalau saya juga mengambil pelajaran bahwa ayat ini juga peringatan untuk kita. Nanti suatu saat kita juga akan merasakan hal yang sama sebagaimana yang dilihat oleh kita itu sendiri. Jadi mohon maaf ketika kita melihat ada orang nazak ya, ada orang sedang sakaratul maut, rohnya mau diambil oleh Allah. Coba bayangkan suatu saat pun kita akan seperti dia. Saat kita nyolatkan jenazah mayit, suatu saat boleh jadi kita juga akan seperti dia disolatkan. Saat kita memakamkan, menguburkan jenazah gitu, bukan boleh jadi, pasti suatu saat kita juga akan seperti dia. Jadi yang dikuburkan, jadi yang dimakamkan fisik kita. Nah itu jadi pelajaran. Ya Allah, iya ya, hari ini saya menyolatkan orang, boleh jadi besok saya yang disolatkan. Hari ini orang yang diumumkan kematiannya di masjid, kan kadang kalau di desa gitu ada innalillahi telah meninggal fulan bin fulan gitu. Boleh jadi suatu saat nanti, besok lusa atau kapan, nama kita yang diumumkan. Ya, hari ini kita menguburkan orang, boleh jadi nanti suatu saat kita yang gantian dikuburkan oleh orang lain. Nah ini jadi pengingat tentang kematian. Maka kalau orang yang ingat tentang kematian, insya Allah hidupnya nggak macam-macam. Orang neko-neko, ndak wah yang maksiat-maksiat, yang dosa-dosa, pengen ngambil hak orang macam-macam lah gitu. Enggak berani dia. Sadar bahwa suatu saat dia pasti juga akan mati. Ya. Nah ini gambarnya juga begitu. Maka nanti ada surah Al-Qiyamah namanya di juz ke-29. Allah menyebutkan kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Kalla, maka sekali-kali kamu jangan berbuat buruk, berbuat jahat ya. Idza balagatit taraqiya, ketika roh itu, nyawa itu sudah sampai di tenggorokan. Wa qila man raq, kemudian dikatakan kepada orang ini, malaikat nanya, man raq, sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Ya, enggak ada.
Ayo, kalau sudah kayak gini, ruhmu mau dicabut, siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, dan saat itu dia menyangka, dia meyakini, wah ini kayaknya ini saatnya saya berpisah, saatnya saya akan meninggalkan dunia. Ya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq, dan ketika betis bertemu saking ketakutannya dengan kematian. Ini gambaran orang yang sedang mendekati ajal, sakaratul maut. Maka ini jadi pengingat untuk kita semua ya. Kalla falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepada dirinya, kepada orang yang sedang akan meninggal ini, minkum daripada kalian, walakin la tubsirun, tapi kalian tidak melihatnya. Nah, ini saya pernah bahas ya, kalau Allah menyebutkan dengan menggunakan nahnu, kami, berarti dalam perbuatan itu ada peran serta yang lainnya, walaupun yang utama menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada peran yang lainnya. Maka ketika disebut wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, terkandung di sini adalah juga malaikat pencabut nyawa, malaikat pencabut ruh ya, itu lebih dekat kepada orang yang sedang akan meninggal ini daripada kita. Ya, kita mungkin hanya melihat dari luarnya, walakin la tubsirun, tapi kalian tidak melihat. Ya, kita nggak lihat kan, mohon maaf ya Pak, saat malaikat pencabut nyawa, malaikat yang kita kenal itu namanya Israel ya, malaikat pencabut nyawa itu datang, kita nggak ada yang lihat. Walakin la tubsirun, tetapi malaikat itu Allah sebut begitu dekat dengan orang yang akan diambil ruhnya itu. Yang diambil ruhnya melihat, ada penampakan malaikat. Makanya waktu itu pernah kita bahas ya, kalau orang yang beriman, malaikat itu datang dalam keadaan wujud bentuk yang terindah, terbaik. Ya, nggak tahu bentuk bagusnya, baiknya kayak apa ya, nggak ngerti juga. Pokoknya nggak menakutkan, nggak menyeramkan sedikit pun. Tetapi ketika yang akan diambil ruhnya adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT, dia datang dalam keadaan bentuk yang terburuk, yang jelek, yang menakutkan, menyeramkan. Nah, sehingga yang melihat ya hanya dia yang akan diambil rohnya, kita ini nggak lihat. Itu maka Allah gambarkan mereka ini begitu dekat, dekat sekali sampai rohnya bisa dipegang, bisa ditarik. Nah, kita ini kan nggak bisa Pak pegang roh, pegang nyawa kita, kita sendiri aja nggak tahu roh kita, nyawa kita yang mana, bentuknya kayak apa, di mana letaknya nggak tahu. Malaikat tahu. Makanya Allah gambarkan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Walakin la tubsirun, tapi walakin la tubsirun, kamu enggak melihatnya. Falaula in kuntum ghairu madinin, falaula in kuntum ghairu madinin, maka kalau kalau dalam bahasa Arab, lau itu kalau, andaikan, yang sangat tidak mungkin terjadi. Kalau bahasa kita lau itu andai, tapi nggak bakalan mungkin terjadi. Tapi kalau ini bukan kalau, kalimat lain dalam bahasa Arab, in artinya jika, atau idza artinya ketika nanti, itu sangat mungkin terjadi. Tapi kalau kalau, maka ini nggak mungkin terjadi. Makanya dalam bahasa hadis itu jangan mengungkapkan lau, jika ya. Maksudnya begini ya, fa inna law tuftahu abwaabasy syayatin, kalimat lau itu jika seandainya membuka pintu-pintu syaitan. Misalnya kita Pak, sederhana saja, contoh saja ya. Ini ada teman kita naik motor mau ke Tegal, ternyata dia
milihnya lewat misalnya jalan satu ya, jalan utama sana, nggak lewat jalan 2 sini Trajuman sana ke utara. Terus qadarullahnya dia kecelakaan di jalan 1 itu. Terus kita bilang, coba saja seandainya dia lewat jalan 2, orang lewat jalan 1, diantaranya orang kecelakaan. Nah, ini nggak boleh begitu ya. Mengapunten, mohon maaf, sudah takdirnya begitu ya. Fa inna law tuftahu abwaaba syayatin, nanti khawatirnya membuka pintu-pintu syaitan. Untuk apa? Untuk mempengaruhi kita. Ya, seakan-akan ada yang lebih kuasa dibanding dengan takdir Allah SWT. Ya, kalau sudah takdir Allah terjadi. Orang celaka itu mau lewat jalan 1, jalan 2, bahkan jalan kampung sekalipun ya, kalau memang waktunya celaka ya celaka, kalau memang takdirnya celaka gitu. Nah, ini maka law itu yang sudah nggak mungkin terjadi ya. Falaula in kuntum ghairu madinin, jika kalian memang ghairu madinin, tidak dalam kuasa Allah. Ya, maksudnya kalian lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tarji'unaha, maka kembalikan roh tadi, ya, roh yang tadi dicabut, yang sudah sampai di tenggorokan tadi, kembalikan coba. Tarji'unaha in kuntum shadiqin, jika kamu memang orang-orang yang benar. Temenan kon duwe kuasa tinimbang Gusti Allah. Coba kowe lho, sedulurmu, saudaramu yang ruhnya sudah sampai di tenggorokan, bahkan sudah tercabut, coba mampu nggak kamu mengembalikan ruh itu ke dalam jasadnya? Kan tidak mampu, tidak bisa. Maka ini menunjukkan bahwa kita ini tidak punya kuasa sama sekali atas ruh kita sendiri, bahkan ruh kita sendiri, apalagi ruh orang lain. Jangan bisa mengendalikan ruh, nggak bisa. Ya, roh ini ya wis lah gitu. Kuasa Allah, mau diambil ambil, mau tetap. Kalau mau diambil apa kita bisa mempertahankan? Ya tidak bisa. Ini gambaran tentang betapa sesungguhnya lemahnya manusia dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi mungkin sampai sini dulu ya pembahasan kita. Ini tadi ada beberapa tema pembahasan. Pertama tadi tentang Al-Qur'an dan kemuliaannya. Kemudian kuasa Allah atas manusia, yang manusia itu tidak punya kuasa atas dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian